Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illa anta subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang terhormat unsur pejabat pemerintah setempat bersama seluruh staf dan jajarannya yang hadir, yang sama kita hormati Ketua Badan Takmir Masjid sekaligus pembina Remaja Muda Masjid Al-Mu'awwanah Bapak Haji Latif Yunus, yang mudah-mudahan kita doakan bersama semoga beliau diberi kesehatan oleh Allah, karena sebagaimana penyampaian beliau tadi, bos 1 jam ada tidur karena mengurusan uti bantuan untuk korban banjir, dan itu salah satu tugas kemanusiaan yang semua kita punya kewajiban. Sehingga lewat kesempatan ini pula saya mengajak kepada bapak dan ibu yang punya kelebihan yang bisa disumbangkan untuk mereka, mudah-mudahan lewat Remaja Muda Masjid ini boleh dikumpulkan. Yang saya hormati, yang saya banggakan, tokoh-tokoh agama, para imam, Bapak Haji, Ibu Hajah, Bapak dan Ibu hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, teristimewa Ketua dan seluruh anggota Remaja Muda Masjid Al-Mu'awwanah yang pada kesempatan kali ini sebagai pelaksana panitia dalam rangka kuliah ba'da subuh. Pertama dan utama tentunya mari kita bersyukur kepada Allah, nikmat yang Allah beri sehingga lopomai kita langsung itu yang kita ucapkan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Langsung ucapan syukur, masih Allah bangunkan kita dari mati yang kecil. Berapa banyak orang yang tidur sampai sekarang belum bangun-bangun. Berapa banyak orang yang bangun tapi tidak ke masjid. Maka ini nikmat-nikmat yang terus kita syukuri, dan mudah-mudahan nikmat-nikmat seperti ini terus melekat pada diri kita masing-masing sampai Allah berkehendak kapan kita mati. Syukur kita yang kedua atas segala nikmat dan karunia yang diberikan Allah kepada kita, sebagaimana di dalam Al-Quran disampaikan oleh Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian berusaha menghitung nikmatku, jauh mampu mengoli. Berapa banyak orang yang Allah beri telinga
tapi tidak punya kenikmatan mendengar. Berapa banyak orang yang Allah beri mata tapi tidak punya nikmat bisa melihat. Berapa banyak orang yang Allah beri kaki tapi tidak punya nikmat bisa berjalan. Berapa banyak orang yang Allah beri mulut tetapi tidak punya nikmat bisa berbicara. Sehingga kita yang masih punya, yang sampai dengan subuh hari ini diberi oleh Allah, ini yang terus kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bersyukur aku tambah nikmat, semakin bersyukur semakin ditambah nikmat. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, salawat dan salam sama kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga limpahan berkah dan syafaat beliau akan sampai kepada kita umat di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk pada isi ceramah, mari sama-sama kita baca sholawat dulu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semua ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahumma sholli. Mudah-mudahan semua dapat syafaat Nabi. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita baru beberapa hari meninggalkan bulan Rabiul Awal. Ketika di bulan Rabiul Awal ramai di masjid, di mushola, di kantor, di sekolah, diadakan berbagai macam model perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau di Jawa, saya punya teman polisi. Beliau cerita ketika beliau tugas di Madura, itu di Madura Mauludu 1 bulan sebelum Rabiul Awal sampai 1 bulan sesudah Rabiul Awal, jadi 3 bulan perayaan Maulid Nabi. Alhamdulillah kita di Gorontalo punya tradisi sendiri dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi Muhammad itu di dalam Al-Qur'an mapiloposan beliau mailo eya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.
contoh utama, figur utama sebagai uswatun hasanah, teladan yang baik. Tetapi satu hal yang perlu saya sampaikan, bahwa dalam kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paling tidak kalau kita perhatikan dari riwayat kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perjuangan dakwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ada 5 manusia yang mendampingi beliau. Sahabat beliau ribuan, tetapi ada 5 manusia utama yang mendampingi kehidupan beliau, dan 5 karakter manusia utama ini kita butuh. Sebagai ketua takmir masjid, sebagai ketua rema muda masjid, kalau 5 figur ini ada, selesai urusan. Mau bangun menara gampang, mau bikin acara gampang. Kenapa? Karena ada 5 manusia dengan figur masing-masing. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun seperti itu. Ada 5 manusia yang mendampingi beliau. Yang pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam didampingi oleh orang tua yang bijaksana. Siapa orang tua bijaksana itu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dalam kehidupan kita butuh orang tua. Bomadilo tobele ibu, tobele itu anu bolo tahi panggolawa, ti opa, ti totu. Suasana rumah itu terasa nikmat luar biasa. Tapi ketika orang tua sudah tidak ada dalam rumah, rasa-rasa mamohelo bele boito. Maka dalam kehidupan kita butuh sosok orang tua yang bijaksana, tempat bertanya, tempat berbagi, tempat mengeluh, tempat minta pendapat. Nabi Muhammad pun didampingi oleh orang tua yang bijaksana, namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Nabi Muhammad memuji Sayyidina Abu Bakar. Pujian Nabi tidak tanggung-tanggung. Kata Nabi, jika iman penduduk Madinah, jika imannya penduduk Madinah ditimbang dengan imannya Sayyidina Abu Bakar, maka imannya Abu Bakar lebih utama. Maka tidak heran, Bu, Nabi Muhammad itu ketika hijrah dari Makkah ke Madinah, yang mendampingi Abu Bakar orang tua bijaksana. Maka kita yang masih punya orang tua, pintar-pintar menghormatinya, apalagi kepada remaja muda. Saya sering sampaikan di mana-mana, orang tua kita di rumah itu jalan tol menuju surga. Anu boleh mengaku lo amalindo itu rasa-rasanya, kalau kita mau berkata jujur dalam diri masing-masing, rasa-rasa itu botian boleh mengaku lo amalindo jamolamu oma suruga. Coba mari kita lihat sholat kita, susah. Molohori kadang lima setengah 3, mau asari dema jam 5, mau isa dema jam 11, mau huali ngalondo pesta. Pengaku tabia odi, mau ngaku lo puasa, puasa boleh mau linulo, boleh maaf uti, puasa boleh mau karlotan.
Rasa-rasanya amal ibadah ini kalau kita mau jujur pada diri masing-masing, jamola mau obo surga uti amali, maka satu-satunya jalan tol menuju surga itu apa? Berbakti kepada orang tua. Ridallah fi ridal walidaini wa sukhtullah fi sukhtil walidaini. Ridho Allah ada pada ridho ibu dan ayahmu, murka Allah ada pada murka ibu dan ayahmu. Nih, saya lebih menekankan kepada remaja muda, walaupun pada hakikatnya itu nggak milaboti walao. Cuman ada orang tua yang masih hidup, ada orang tuanya yang sudah meninggal. Orang tua yang masih hidup kita doakan mudah-mudahan panjang umur, amin, sehat lahir batin, amin, bahagia hidup dunia akhirat, amin. Orang tua yang sudah meninggal semoga Allah lapangkan kuburnya, amin, dimuliakan derajatnya, amin, ditempatkan dalam surga, amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua, figur siapa yang mendampingi Nabi? Nabi Muhammad didampingi oleh bodyguard, pengaman suasana. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Pengaman itu Nabi Muhammad kan minta di Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bapak ibu lo hile lo doa, ya Allah berikan aku salah satu di antara dua, Umar atau Abu Lahab. Yang dikabulkan oleh Allah Umar. Kenapa? Karena dua-dua punya masa, punya pendukung. Kalau Umar masuk Islam, maka masanya pun akan masuk Islam, pendukungnya akan masuk Islam. Yang kedua, di Umar itu buheli, aman suasana. Maka dalam kehidupan kita butuh orang yang berani, tetapi berani seperti beraninya Umar, perhitungannya tepat, langkahnya pas. Di masjid pun kita butuh orang pemberani untuk mengamankan suasana, karena biasa dia pemadil Bali ti penonton lebih jago dari pemain. So tidak sumbang uang, tidak sumbang pikiran, tidak sumbang tenaga, tidak sumbang doa, kritik terus tiap hari. Maka butuh orang seperti Umar mengamankan yang seperti ini. Sayyidina Umar bin Khattab, di antara kelebihan beliau, kalau kita baca dalam sirah Nabawi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Umar bin Khattab yang mengusulkan dakwah terang-terangan. Ya Rasulullah, kalau agama yang kita sampaikan ini benar, kalau agama yang kita sampaikan ini hak, sampaikan terang-terangan. Kenapa sembunyi-sembunyi? Sayyidina Umar yang mengusulkan membukukan Quran. Pemasalah Nabi dauti Quran ini dak boto pelepah lohur rumah, ditulis di kulit-kulit onta yang kering. Maka Sayyidina Umar yang mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar mengumpulkan Quran, karena semakin banyak penghafal-penghafal Quran mati di medan perang. Umar gelisah, diusulkan kepada Khalifah yang masih hidup, kumpul yang mereka hafal, tulis, bukukan. Ini hebatnya Umar. Maka dalam kehidupan kita butuh orang seperti Umar. Dalam rumah tangga, dalam berorganisasi,
Kita butuh orang seperti Umar yang bisa mengamankan suasana. Ketiga, dua nanti Pak Ketua mah. Yang ketiga, Nabi Muhammad didampingi oleh figur yang kaya, dermawan. Tak doi bojabung gili. Siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Kaya. Dalam berorganisasi kita butuh orang begini. Orang kaya tidak bunggili. Kita tidak butuh orang kaya bunggili. Mudah-mudahan yang kaya bunggili cepat mati. Ipo mola tahu di. Di masa Nabi kan ada orang kaya namanya Sa'labah, bunggili, mulai mengenteng-entengkan sholat. Tak udah komisi kini mau Allahumma nak detihi. Tiba-tiba kaya lupa ke masjid. Ipanyaki lo manusia uti. Tak di po motor mau Allahumma nak detihi. Ma motor bahelau dia liatihi. Motor ja rem kira. Sa'labah seperti itu, ketika masih susah rajin ke masjid. Ketika sudah kaya lupa ke masjid, bahkan terkadang mau jumaati kamalih TTA. Kaya lupa ibadah, kaya bunggili, sampai satu ketika bulan Ramadan dia mengantarkan zakat fitrah kepada Nabi, ditolak oleh Nabi. Jatuh lima Nabi, Bu. Nabi tidak terima. Rasulullah wafat, Khalifah Abu Bakar. Di masa Khalifah Abu Bakar, dia antarkan zakat fitrahnya, ditolak oleh Abu Bakar. Nabi saja tidak terima, apalagi saya. Maka kita tidak butuh orang kaya yang bunggili. Nabi Harun alaihi salam lo dunggailah iblisi, ketemu dengan iblis. Nabi Harun cuma tanya satu, iblis, orang yang kau cintai itu siapa? Orang yang kau senangi itu siapa? Orang yang kau suka itu siapa? Kata iblis, orang yang aku suka, orang yang beriman tapi bunggili. Angkat tangan yang bunggili. Dia loh, Salimah Tama. Nabi Harun tanya iblis, orang yang kau suka itu siapa? Iblis jawab, yang aku suka orang beriman bunggili. Nabi Harun bilang, kenapa kau suka mereka? Mereka kan beriman. Mereka kan beriman. Apa kata iblis? Aku hancurkan sholatnya dengan sifat kikirnya. Aku hancurkan ibadahnya dengan sifat bunggilinya. Lo rusa molang amila uti ibadah karena bunggili. Sehingga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innal bakhila ba'idum minallahi. Orang bunggili itu jauh dari Allah. Maka figur yang ketiga yang mendampingi Nabi Muhammad, figur orang kaya dermawan, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Keempat, siapa yang mendampingi Nabi? Anak muda yang cerdas. Siapa anak muda yang cerdas itu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka dalam berorganisasi, dalam masyarakat, dalam rumah, kita butuh anak muda yang cerdas. Alhamdulillah kegiatan ini sponsornya anak muda, remaja muda masjid. Kemudian ini yang siaran langsung
ini netizen TV, anak-anak muda juga menggagasnya. Maka kita butuh anak muda. Saking cerdasnya Sayyidina Ali, pintarnya Sayyidina Ali dipuji oleh Nabi, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, aku gudangnya ilmu dan Ali pintunya. Maka anak-anak muda harus tampil. Silahkan jadi polisi, polisi yang beriman. Silahkan jadi pedagang, pedagang yang beriman. Silahkan jadi pemain sepak bola, pemain sepak bola yang beriman. Silahkan jadi pengusaha, pengusaha yang beriman. Silahkan jadi apa saja, yang penting beriman. Itu prinsip anak muda. Kelima, yang terakhir, figur yang mendampingi Nabi Muhammad siapa? Wanita yang baik hatinya, yang salihah, kaya, dermawan, setia. Siapa wanita itu? Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sampai-sampai Siti Aisyah itu kan pernah tanya, ya Rasulullah, apakah aku tidak bisa menggantikan posisi Khadijah? Kata Nabi, Nabi tidak jawab Khadijah lebih baik darimu, tidak. Nabi tidak bilang, ya Aisyah, Khadijah lebih baik darimu, tidak. Tapi kata Nabi, belum ada orang yang beriman kepadaku, Khadijah satu-satunya yang beriman kepadaku. Belum ada orang yang berkorban terhadapku, Khadijah satu-satunya orang yang berkorban harta dalam dakwahku, kata Nabi. Sehingga mudah-mudahan ini ibu-ibu jadi Khadijah di rumah masing-masing. Amin. Ya, Khadijah, Khadijah yang ikhlas, Khadijah yang mau membantu suami beribadah. Uti anu subuh kasih bangun ti paitua. Pak subuh. Mau nak di arwai om Allah subuh golok. Jauh. Kasih bangun ti paitua. Pak, mak bangun subuh, bangun. Mau nak di arwai om Allah, mau nak di subuh golok. An boto arwati yo, olah botalio kali mali Pak Imam. Nah. Medungga subuh golok. Jadilah Khadijah yang membantu suami beribadah kepada Allah. Jadilah Khadijah yang ikhlas mendampingi suami. Beda dengan Khadijah zaman sekarang. Allahumma nak ada mall, jam 5 untuk pot bunga, ngope COD online. Ibu-ibu sekarang ini kan pintar cari doi. Biar tipe itu mau sembunyi di mana dia mau dapat. Dah pintar cari doi tak beliau gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kelima figur manusia yang mendampingi Nabi Muhammad ini mudah-mudahan ada di sekitar kita. Ada orang tua yang bijaksana yang selalu menasihati dengan kearifannya. Ada orang kaya yang terus membantu pembangunan masjid, kegiatan-kegiatan keagamaan. Ada orang yang pemberani yang mengamankan suasana. Ada anak-anak muda yang cerdas dalam kegiatan. Dan ada ibu-ibu yang seperti Khadijah yang terus ikhlas membantu suami beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita akhiri ceramah ini dengan sama-sama berdoa. Doa kita awali dengan suratul Fatihah. Wa ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Semua Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Allahumma ya Allah, segala puji hanya untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, dengan izin dan kuasa-Mu, dengan takdir-Mu, dengan ridho-Mu, kami berkumpul berjamaah bersilaturahim di tempat ini. Allahumma ya Allah, jadikan pertemuan kami sebagai ibadah di hadapan-Mu ya Allah. Ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah seburuk apapun masa lalu kami ya Allah, ampunilah sehitam apapun masa lalu kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, Engkau yang maha takdir, takdirkan masa depan kami sebagai hamba yang taat beribadah kepada-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, tanamkan dalam hati kami cinta kepada-Mu ya Allah, agar kami benar-benar beribadah semata-mata mengharap ridho-Mu ya Allah. Tanamkan dalam hati kami rindu kepada Nabi Muhammad ya Allah, agar kami benar-benar menjalankan sunnahnya, mengharapkan syafaatnya. Tanamkan dalam hati kami sayang kepada semua manusia ya Allah. Maafkan mereka yang menghina kami ya Allah, maafkan mereka yang mencaci maki kami ya Allah, maafkan mereka yang berprasangka buruk kepada kami ya Allah, maafkan mereka yang meremehkan kami ya Allah, maafkan mereka yang mencari-cari aib dan kesalahan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, sayangi mereka dan sayangi kami ya Allah. Allahumma ya Rabbana, panjangkan umur kami dalam keadaan taat beribadah kepadamu. Lapangkan rezeki kami, banyakkan rezeki kami untuk beribadah kepadamu ya Allah. Sehatkan lahir batin kami semata-mata beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma ya Rabbana, sayangi semua yang hadir pada pagi hari ini ya Allah. Sayangi tetangga-tetangga kami ya Allah, sayangi teman dan sahabat kami ya Allah, sayangi guru-guru kami ya Allah, sayangi ibu dan ayah kami ya Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu
Allahumma ya Allah, ibu ayah kami yang masih hidup ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah, bahagiakan sisa umur mereka ya Allah, sehatkan lahir batin kedua orang tua kami ya Allah, mudahkan rezeki ibu ayah kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami kekuatan, berikan kami kesanggupan untuk membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, menjadi anak yang berbakti, anak yang menyenangkan hati bagi orang tua kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ibu ayah kami yang telah wafat, ibu ayah kami yang berbaring dalam kubur-kubur mereka ya Allah, lapangkan kubur ibu kami ya Allah, lapangkan kubur ibu kami ya Allah, lapangkan kubur ayah kami ya Allah, terangi kubur ibu ayah kami dengan cahayamu ya Allah. Ampuni khilaf dan salah kedua orang tua kami ya Allah. Terima semua amal ibadah mereka ya Allah. Ya Rabb, ya Rabb, tempatkan ibu kami dalam surgamu ya Allah, tempatkan ayah kami dalam surgamu ya Allah. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangi ibu kami ya Allah, sayangi ayah kami ya Allah, muliakan mereka ya Allah, tempatkan mereka dalam surgamu ya Allah. Ya Rabbana, sayangi anak-anak kami ya Allah, jadikan mereka saleh dan salihah ya Allah. Jauhkan anak-anak kami dari pergaulan bebas, dari minuman keras, dari judi. Jauhkan mereka dari maksiat ya Allah. Jaga anak-anak kami ya Allah, lindungi anak-anak kami ya Allah, lindungi iman mereka, lindungi ibadah mereka, lindungi akidah mereka ya Allah. Ya Rabbana, jadikan anak-anak kami penghibur kami dalam surgamu ya Allah. Jadikan tangan anak-anak kami menarik tangan orang tuanya ke surgamu ya Allah. Ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, sayangi tetangga-tetangga kami ya Allah. Sembuhkan mereka yang sakit ya Allah, sembuhkan mereka yang sakit ya Allah. Ya Rabbana, berikan kecukupan kepada orang yang berhutang ya Allah, agar mereka mudah melunasi hutangnya ya Allah. Jangan hinakan mereka dengan hutang ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, yang berniat haji kabulkan ya Allah, yang berniat haji kabulkan ya Allah, yang berniat umrah segerakan ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma ya Allah, berikan kami husnul khatimah ya Allah. Kapanpun engkau takdirkan kami mati, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Dimanapun engkau takdirkan kami mati, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.
وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.